Pukul 8 pagi, Zeva mengantar Lily ke sekolah bersama seorang suster dan supir pribadi Lily. Sepanjang perjalanan bocah kecil itu terlihat sangat senang karena hari ini untuk pertama kalinya, Zeva ikut mengantarnya ke sekolah. "Mommy, nanti jemput Lily lagi, kan?" "Iya sayang. Mommy mau ke rumah teman Mommy dulu. Setelah itu, Mommy akan datang menjemput kamu lagi." "Asik. Nanti setelah selesai sekolah, antar Lily les balet juga ya. Mumpung Mommy lagi libur." Zeva tekeke seraya mengusap lembut pucuk kepala anak sambungnya itu. Dia bersyukur semenjak kehadirannya, Lily menjadi semakin ceria dan penyakitnya tidak pernah kambuh lagi. "Iya, pokoknya hari ini full untuk Lily. Tapi harus belajar yang giat ya, tidak boleh malas, harus patuh sama guru-guru juga. Lily pintar loh, Mommy." "Tanya saja sama Sus Leni," ucap Lily lalu mengalihkan pandangannya ke arah depan di mana susternya duduk berdampingan dengan supir. "Iya, kan Sus?" Suster Leni berbalik ke belakang melihat majikannya. "Iya, Nona. Nona Lily belajar dengan sangat baik di sekolah." "Wah, syukurlah." Zeva kembali mengusap lembut pucuk kepala Lily. "Anak Mommy memang pintar." "Iya dong." Di tengah obrolan ibu dan anak itu, mobil yang dikendarai Pak sopir akhirnya sampai di halaman sekolah. Zeva, Lily dan juga suster Leni turun dari mobil. Sebelum pergi Zeva bersimpuh di hadapan putrinya. "Semangat ya anak Mommy cantik. Nanti Mommy jemput. Ayo masuk sama suster Leni." "Oke Mommy. See you," ucap Lily mengecup singkat pipi Zeva lalu berbalik pergi. Zeva pun segera berdiri dan kembali masuk ke dalam mobil karena dia sudah berjanji temu dengan Cindy di sebuah kafe yang cukup dekat dari sekolah Lily. Tadinya dia ingin bertemu di kosan tetapi Zeva ingat bahwa Leon meminta dia untuk menggunakan kartu itu. Jadi lebih baik dia gunakan untuk mentraktir Cindy saja. Di tempat berbeda, Leon yang merasa ada yang salah pada dirinya. Sebelum ke kantor dia mampir ke rumah sakit tempat Bara bekerja untuk mengecek kondisi tubuhnya. Sebagai seorang dedi dan pemimpin perusahaan, dia harus selalu sehat dan fokus dalam berpikir. "Tumben sekali kamu mau check up. Apa kamu mulai menua hingga butuh cek kesehatan?" ucap Bara sambil memakai stetoskopnya untuk memeriksa denyut jantung Leon. Karena tadi Leon berujar bahwa degup jantungnya seringkali terasa cepat sejak beberapa hari yang lalu. Leon terdiam sambil memperhatikan Bara yang memeriksa denyut jantung dan juga denyut nadinya. "Bagaimana? Apa terdengar aneh?" "Semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang aneh. Sepertinya degupan aneh itu bukan karena penyakit tapi karena kamu berada di dekat Zeva," ujar Bara lalu kembali duduk di kursinya. Leon nampak tidak terima saat sahabatnya itu mengatakan hal yang tidak masuk akal. "Hah? Bagaimana mungkin karena itu? Sebelum Zeva hadir di hidupku, begitu banyak model cantik dan anak konglomerat yang berusaha mendekati aku, tapi aku baik-baik saja dan tidak terpengaruh apapun." Mungkin karena merasa hatinya telah mati rasa, dia berpikir hatinya tidak akan bereaksi lagi saat dekat dengan seorang wanita. Ciuman yang dia berikan kepada Zeva akhir-akhir ini pun dia anggap sebagai permainan saja. "Itu kata kamu, tapi bagaimana dengan kata hatimu? Kadang pikiran dan hati itu tidak sefrekuensi. Hubungan kalian memang hanya seperti simbiosis mutualisme tapi kamu tidak bisa mengontrol tubuhmu akan bereaksi untuk siapa. Kamu masih laki-laki normal bahkan setelah mengalami trauma, 6 tahun yang lalu." Leon memijat keningnya yang tiba-tiba terasa pening. Dia tidak paham dan tidak ingin memahami apa yang dikatakan Bara, menurutnya semua mustahil. "Tidak mungkin. Aku tahu, mungkin ini hanya hasrat sesaat karena aku selalu berdua dengannya dalam situasi yang mendukung." Bara tidak habis pikir, kenapa Leon selalu percaya dengan teori-teori yang dia buat sendiri. "Terserah kamu deh.
Intinya aku yakin kamu baik-baik saja, sekarang kamu boleh kembali bekerja. Leon segera berdiri sambil merapikan jasnya. Saat hendak melangkah pergi tiba-tiba saja ingat satu hal yang belum dia sampaikan kepada Bara. Oh iya, aku belum memberitahumu, Flora sudah kembali dan dia menemuiku beberapa hari yang lalu, ungkap Leon. Bara nampak tercengang hingga menjatuhkan pulpen di tangannya. Dia melangkah menghampiri Leon dengan rasa penasaran yang sudah sampai ke ubun-ubun. Terus dia menemui kamu. Leon menganggukkan kepalanya perlahan. Dia datang ke kantorku dan menayangkan Lily. Aku tidak tahu bagaimana caranya mengetahui tentang identitas Lily. Sejak kemarin hal ini membuatku pusing dan tidak tenang. Bara tiba-tiba saja panik hingga mondar-mandir tidak jelas di hadapan Leon. Ini tidak bisa, aku tidak akan membiarkan kamu kembali ke pelukan wanita ular itu. Aku tahu betul kehidupannya Dila setelah kalian bercerai, dia bergonta-ganti pasangan dan melakukan S*X bebas. Siapa juga yang mau kembali kepadanya? Leon menghela napas panjang seraya memijat tekuk lehernya yang terasa tegang. Aku pergi saja, bicara denganmu malah semakin membuat aku pusing. Leon melanjutkan langkahnya keluar dari dalam ruangan Bara. Leon, kamu harus berhati-hati, dia bukan perempuan biasa. Seru Bara seraya memandangi kepergian sahabatnya itu. Di tempat berbeda, Zeva dan Cindy duduk berhadapan sambil menikmati ice coffee dan cake red velvet kesukaan mereka. Beberapa pekan tak bertemu, membuat mereka mengobrol tentang banyak hal. Mereka sudah terbiasa melakukan semuanya berdua dan ketika harus dipisahkan oleh keadaan membuat Zeva sedikit sedih karena dia tidak bisa selalu menemani sahabatnya itu. Bagaimana dengan lamaran kerja kamu, apa sudah ada panggilan? Tanya Zeva. Cindy menggelengkan kepalanya. Belum, sepertinya aku mau balik bekerja sebagai sales saja daripada menunggu hal yang tidak pasti. Zeva menatap Cindy dengan raut wajah sendu. Selama ini Cindy sudah banyak membantunya dan di saat seperti ini seharusnya dia juga bisa membantu sahabatnya itu. Sepertinya aku harus bicara kepada Pak Le untuk mempertimbangkan Cindy bekerja di perusahaan. Aku tahu Cindy sangat menginginkan pekerjaan ini, batin Zeva. Zev, bagaimana hubungan kamu dan Pak Le? Lancar? Tanya Cindy penasaran. Semenjak tidak tinggal bersama lagi dia dan Zeva jarang berkomunikasi karena Cindy tahu sahabatnya itu sibuk karena harus bekerja sebagai sekretaris dan juga melaksanakan tugasnya sebagai seorang ibu untuk anak Leon. Mendengar pertanyaan itu membuat Zeva bingung untuk mendeskripsikan hubungannya dengan Leon karena beberapa waktu belakangan ini mereka cenderung lebih dekat tetapi tak jarang juga mereka seperti Tom and Jerry. Bagaimana ya? Pokoknya sejauh ini semua berjalan lancar sesuai perjanjian. Cindy memicingkan matanya, menatap Zeva dengan curiga. Yakin? Kalian itu pasangan suami istri? Tidur di kamar yang sama pula. Masak sih tidak ada gejolak untuk saling bercumbu dan berbagi kehangat. Ia tak bisa melanjutkan ucapannya karena tiba-tiba saja menyumpal mulutnya dengan kue. Kamu bicara apa sih? Tidak ada hal seperti itu. 5 bulan lagi, Lily akan berangkat ke luar negeri untuk operasi. Setelah Lily sembuh, kami akan bercerai dan hubungan kami tidak lebih dari atasan dan sekretarisnya, ucap Zeva. Rencananya sudah tersusun begitu rapi. Ya, sesuai perjanjian, setelah pernikahan mereka berakhir, Zeva akan tetap bekerja di perusahaan itu sebagai seorang sekretaris. Kamu seyakin itu? Kamu benar-benar siap menjanda untuk kedua kalinya? Lagi pula pernikahan ini rahasia, tidak akan ada yang tahu kalau aku adalah mantan istrinya, ucap Zeva dengan santainya. Meski pikirannya ramai dengan banyak pertanyaan, apa dia benar-benar siap untuk melepaskan Lily yang begitu dia sayangi dan ibu mertua yang sangat perhatian kepadanya?
Jam menunjukkan pukul 11 siang saat Suster Leni dan Lily keluar dari bangunan sekolah itu berjalan santai menuju halaman depan untuk menunggu jemputan. Suasana semakin sepi saat satu persatu murid sudah dijemput oleh supir ataupun orang tuanya. "Sus, kok Momi belum datang ya?" tanya Lily sambil memperhatikan halaman sekitar. "Tadi katanya sudah di jalan, Non. Kita tunggu sebentar lagi ya, bagaimana kalau duduk di sana?" ucap Sus Leni sambil menunjuk sebuah kursi panjang yang tak jauh dari sana. "Boleh." Saat hendak beranjak tiba-tiba saja sebuah mobil sedan berwarna hitam bergerak mendekat dan berhenti di hadapan Lily dan susternya. Lily memandang bingung ke arah mobil itu karena setahunya mobil itu bukanlah mobil Dedi ataupun mobil omanya. "Sus, itu siapa?" tanyanya saat melihat seorang wanita berpenampilan glamor dengan lipstik merah dan rambut pirang melangkah mendekat. "Tidak tahu, Non." Sus Leni menggenggam tangan Lily dengan erat untuk berjaga-jaga, siapa tahu saja wanita itu orang jahat. Ya, wanita itu adalah Flora. Dia memanfaatkan kesempatan di saat supir pribadi Lily sedang mengantar Zeva. Sejak kembali ke kota itu dia terus mencoba mencari-cari celah agar bisa bertemu dengan putrinya. Flora membuka kacamata hitamnya saat melihat Lily menatapnya dengan heran. Perlahan dia membungkuk sambil tersenyum. "Hi Leonie. Tante ini siapa, kok tahu nama Lily?" tanya bocah kecil itu dengan polosnya. "Maaf, Nona, Lily dilarang untuk bicara dengan orang asing," sahut Sus Leni hendak membawa Lily pergi dari tempat itu, namun sayang Flora langsung mencegahnya. Dengan kasar Flora melepaskan genggaman tangan Sus Leni. "Apa kamu bilang tadi, orang asing?" "Cek, saya adalah ibu kandung anak ini." Tatapan tajam Flora membuat Sus Leni tak berkutik hingga terpaku. Flora kembali beralih menatap Lily yang terlihat ketakutan melihatnya. Dia bersimpuh untuk mensejajarkan diri. "Lily, ini Momi yang melahirkan kamu, sekarang kamu ikut Momi ya, kita jalan-jalan, membeli mainan apapun yang kamu suka." Lily menarik tangannya dari genggaman Flora. "Tante bukan Momi Lily. Jangan berbohong, tidak baik tahu Tante. Jangan dekat-dekat, Lily tidak suka." Flora terdiam sebentar saat melihat Lily yang seolah risih dengan keberadaannya. Dia tidak menyangka anak yang dia lahirkan dengan perjuangan, akan bersikap seperti ini. Kedua tangannya mencengkram erat kedua sisi pundak kecil Lily. "Sayang, ini Momi. Dedi kamu mungkin tidak cerita tapi Momilah yang melahirkan kamu. Kamu ikut Momi sekarang." Flora segera berdiri dari posisinya menarik paksa tangan bocah kecil itu agar masuk ke dalam mobilnya. "Nona jangan, lepaskan." Sus Leni berusaha mencegah Flora. "Minggir." Namun dengan entengnya Flora mendorong Sus Leni hingga jatuh tersungkur. "Lily tidak mau ikut Tante, lepas." Lily menangis terseduh-seduh seraya berusaha melepaskan diri. Dari wajahnya, dia terlihat sangat ketakutan karena wanita yang mengaku sebagai seorang ibu namun sikapnya sama sekali tidak mencerminkan demikian. Flora terus menarik paksa Lily mendekati badan mobil hingga tiba-tiba dari arah belakang seseorang merebut Lily dari genggamannya. Wanita itu adalah Zeva. Dengan cepat Flora berbalik menatap Zeva yang dengan berani merebut Lily darinya. "Heh. Jangan ikut campur dan kembalikan Lily, dia anakku." Zeva yang tadi fokus menenangkan Lily, kini segera berdiri, menghampiri Flora dengan langkah cepat dan plak. Tanpa rasa takut Zeva mendaratkan satu tamparan di wajah mulus mantan istri suaminya itu. Dia terlihat benar-benar marah kali ini hingga dadanya naik turun karena gejolak emosi yang memenuhi dadanya. "Kia. Berani-beraninya kamu menamparku, dasar wanita tidak tahu diri." Flora hendak membalas tamparan itu, namun dengan cepat Zeva menangkisnya. "Apa Anda benar-benar ibunya? Apa Anda tidak melihat dia ketakutan dan pergelangan tangannya biru karena tindakan kasar Anda?"
Jangan macam-macam kepadanya karena Anda akan berurusan langsung dengan saya, ucap Zeva dengan raut wajah penuh amarah. Mungkin dia tidak akan ikut campur saat melihat pertengkaran Flora dan Leon, tetapi sudah berbeda ceritanya jika menyangkut dengan Lily. Dia tidak akan diam saja saat seseorang mencoba menyakiti bocah kecil itu. Sejenak Flora terdiam, dia mencoba mengingat-ingat siapa wanita yang saat ini berdiri di hadapannya ini. Oh, kamu sekretaris Leon, kan? Bukan ranah kamu untuk ikut campur masalah ini. Dia bukan hanya anak Leon tetapi dia juga anakku. Pergi kamu. Mommy. Pekik Lily sambil berlari memeluk Zeva. Kedua mata Flora nampak membulat sempurna saat anaknya memanggil Zeva dengan sebutan Mommy. Zeva segera menyambut sang putri dan langsung menggendongnya. Sayang, kita pulang sekarang, sudah, jangan menangis lagi ya. Hei, J**, kenapa dia memanggil kamu dengan sebutan Mommy? Hah? Mendengar pertanyaan itu membuat Zeva kembali menatap Flora. Karena saya memang mominya. Tak ingin terus berurusan dengan Flora, dengan cepat Zeva membawa Lily pergi dari tempat itu, disusul Suster Leni dan Pak Supir yang juga segera pergi. Sementara di sana Flora masih terdiam sambil memandangi kepergian Zeva dengan perasaan campur aduk. Dia tidak mengerti apa maksud Zeva menyebut dirinya sebagai ibu dari putrinya. Apa dia istri Leon? Hah, tidak mungkin. Sore harinya setelah pulang dari kantor, Leon melangkah masuk ke dalam rumah dengan santai sambil memeriksa beberapa email yang baru saja masuk dari ponselnya. Dari arah tangga, Bu Ranti melangkah dengan cepat turun menghampiri sang putra. Akhirnya kamu pulang juga. Leon memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku celana sambil menatap sang ibu dengan raut wajah bingung. Mama, kenapa terlihat panik begitu? Ada masalah? Tadi di sekolah, Flora datang menemui Lily dan memaksa Lily untuk ikut dengannya. Untung saja Zeva datang dan mencegah Flora membawa putri kamu. Sekarang Lily terlihat sangat syok. Cepat temui dia, jelas Bu Ranti. Leon tidak lagi mengatakan apapun, dia segera berlari menaiki tangga menuju lantai 2 di mana kamar anaknya berada. Sebenarnya Leon sudah memprediksi kemungkinan besar Flora akan mencari cara agar bisa bertemu langsung dengan Lily, tetapi dia tidak menyangka jika mantan istrinya itu akan bersikap kasar kepada anaknya sendiri. Sesampainya di ambang pintu, dia bisa melihat Lily sedang tertidur di pangkuan Zeva. Perlahan dia mendekat dan langsung duduk di sisi ranjang. Bagaimana kondisi Lily? Dia baru saja tertidur. Maaf, saya tidak memberitahu Anda. Tadi Mama melarang agar Anda tidak panik, jelas Zeva dengan suara pelan. Leon mengusap wajahnya dengan kasar saat melihat sang putri terlihat pucat. Saya akan menelpon Bara untuk memeriksa kondisinya. Tolong jaga dia sebentar. Zeva mengangguk dan Leon segera keluar dari kamar untuk menelpon Bara. Malam harinya, Bara baru saja selesai memeriksa kondisi Lily setelah kejadian siang tadi. Lily sepertinya cukup syok. Badannya panas dan napasnya sedikit sesak, tapi kalian tidak usah khawatir, dia baik-baik saja. Kamu yakin? Kalau memang kondisinya cemas, kita bawa saja dia ke rumah sakit. Aku benar-benar khawatir dengan kondisinya sekarang, ucap Leon yang terlihat panik. Leon, jangan panik. Kalau Bara bilang tidak apa-apa berarti anak kamu baik-baik saja, jangan khawatir berlebihan, sahut Bu Ranti. Benar kata Mama, Lily akan baik-baik saja, sambung Zeva. Leon kembali terdiam seraya mencium pucuk kepala sang putri yang saat ini sedang tidur karena pengaruh obat. Setiap Lily kesakitan maka Leon pun seolah merasakan apa yang dirasakan putrinya. Sudah, tidak apa-apa, kalau begitu aku pulang dulu. Bara berdiri dari posisi duduknya lalu melangkah keluar dari kamar itu disusul oleh Bu Ranti yang akan mengantarnya sampai ke depan. Kini tinggallah Zeva dan Leon yang tak henti-hentinya menatap wajah lemah putri kecil mereka. Maaf, Tuan. Tadi saya terlambat menjemput Lily.
Seharusnya kejadiannya tidak akan seperti ini andai saya datang lebih cepat, ucap Zeva penuh penyesalan. Dia merasa gagal melindungi Lily kali ini. Leon menegakkan kepalanya menatap Zeva yang saat ini berdiri di sampingnya sambil tertunduk. Jangan merasa bersalah. Kamu tidak mengenal Flora, dia bisa melakukan apapun demi mewujudkan keinginannya. Tok, tok. Permisi, Tuan dan Nona. Nyonya Ranti meminta saya untuk mengantarkan makanan untuk Tuan dan Nona, ucap seorang pelayan yang membawa nampan besar di tangannya. Zeva baru ingat jika dirinya dan Leon memang belum makan malam karena terlalu khawatir dengan kondisi Lily. Letakkan di meja saya, Bi. Pelayan itu beranjak masuk meletakkan nampan berisi 2 piring spaghetti dan juga air mineral. Setelah selesai dengan tugasnya pelayan itu segera bergegas pergi. Tuan, Anda harus makan, ucap Zeva saat melihat Leon seperti tak berselera. Bagaimana bisa saya makan di saat seperti ini? Kalau kamu lapar kamu saja yang makan, ucap Leon lalu kembali fokus menatap Lily. Zeva menghela napas panjang lalu melangkah mengambil sepiring spaghetti dan kembali duduk di tepi ranjang, tepat di sebelah Leon. Menjaga anak sakit juga butuh tenaga kalau Anda tidak bisa mengangkat tangan untuk sekedar makan sini biar saya suapin. Ayo buka mulut. Saya bilang saya tidak lapar, tolak Leon lagi. Sedikit saja, please. Demi Lily, ucap Zeva memohon. Dengan malas Leon membuka mulutnya melahap sesendok spaghetti yang disodorkan Zeva di depan mulutnya. Nah kan tinggal buka mulut apa susahnya. Setelah ini Anda bisa mandi dan berganti pakaian saya akan menjaga Lily Anda tenang saja, ucap Zeva. Leon mencoba untuk menelan makanannya dengan susah payah lalu kembali menatap sang istri dengan raut wajah sendu. Terima kasih karena kamu begitu perhatian kepada putri saya. Dia pasti sangat syok saat Flora memperkenalkan dirinya karena bagi Lily mominya hanyalah kamu.